Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan dan makna surat Ibrahim ayat, bacaannya saya baca lagi ayat 10 ya. Saya baca ayat 10. Nanti maknanya ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Alam tara anna Allaha khalaqas samawati wal arda bil haqq yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna
فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهدك أن لا إله إلا الله وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا تأويل الكتاب اللهم آتنا الحكمة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Maknanya ayat 11. Ayat 11 ini terusannya ayat 10. Karena di dalam Al-Quran itu kadang, ya bukan kadang, semua ayat dalam Al-Quran itu kadang tidak selalu satu surat itu satu tema atau satu pembahasan. Kadang dalam satu surat ada 3 ayat pembahasannya, temanya apa, kadang-kadang ayat berikutnya 4, 5, 6, kadang cuma 2 ayat pembahasannya berbeda lagi, dan begitu seterusnya. Untuk surat Ibrahim ayat 11 ini masih gandengannya dengan ayat 10. Bahwa orang-orang kafir zaman dulu setiap kedatangan Nabi, kedatangan Rasul, mereka tidak percaya, mereka berharap bahwa yang datang itu ya bukan berupa manusia. Sehingga para Nabi, para Rasul dari zaman dulu di dalam Al-Quran disebutkan selalunya, ya kami ini manusia biasa seperti kalian. Baik Nabi sendiri juga pernah menjawab seperti itu. Nabi-nabi sebelumnya juga kebanyakan rata-rata ya seperti itu. Sebenarnya itu hanya alasan orang-orang yang tidak percaya pada utusannya Allah saja. Mereka hanya mencari-cari celah, mencari alasan untuk membenarkan apa yang mereka kerjakan, yaitu tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh para rasulnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11. Qalat berkata, lahum pada mereka, orang-orang kafir, siapa rusuluhum, beberapa rasul mereka, beberapa nabi mereka, rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Innahnu tidak ada kami, para utusan Allah, para rasul, para nabi, illa kecuali basyarun manusia, mislukum Allah walakinna, dan tetapi Allah iku yamunnu, memberikan anugerah. Siapa Allah? Alaman atas orang, yamunnu memberikan anugerah, memberikan karunia. Alaman atas orang, yasha'u yang menghendaki siapa Allah, min ibadihi dari beberapa hambanya Allah. Para rasul menjawab bahwa kami ini para utusannya Allah, para nabi-nabinya Allah, itu tidak ada bedanya dengan kalian. Kami ini ya manusia biasa, ya punya sifat-sifat manusia, ya karena memang dasarnya manusia, ya lapar ya makan, ya punya syahwat, ya punya istri, punya anak, ya pergi ke pasar, bekerja, dan lain-lain. Tapi bedanya adalah Allah memberikan anugerah, Allah menunjuk, Allah memberikan wahyu kepada para nabi yang ditunjuk oleh Allah. Ini juga termasuk ada hal yang kecil yang perlu kita perhatikan, bahwa yang jawab ini juga tidak ngomong bahwa Allah, harusnya kan kalau percakapan manusia normalnya itu kan, kami ini manusia biasa, tidak ada bedanya dengan kalian. Hanya saja bedanya Allah memberikan mukjizat, memberikan karunia kepada kami. Ini kan bahasanya lebih dibikin umum. Allah memberikan anugerah kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Ya maksudnya para nabi itu sendiri. Tapi dengan tawaduknya para nabi sendiri ya tidak kemudian menyebutkan, yo kami ini loh sing dikei anugerah, ya ndak begitu. Bahasanya walakinnallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadih. Itu bahasa-bahasa apa ya, kalau kita perhatikan bahkan secara bahasa Indonesia pun, kalau dari pengalaman kami ada pertemuan di tingkat pejabat, bahasa sopan santunnya ya tidak kemudian membanggakan diri sendiri, ya tidak, bahasanya memang dibahasakan agak lebih umum, walaupun orang tahu ya itu mengenai dirinya. Jadi kami ini para nabi ya memang manusia biasa. Bedanya oleh Allah, para nabi ini diberi anugerah, diberi tugas, diberi wahyu, diberi kitab untuk mengajak, mengingatkan para manusia untuk beriman kepada Allah, mengingatkan para manusia untuk hanya menyembah kepada Allah saja, tidak syirik kepada Allah, melakukan apa yang menjadi perintahnya Allah Rasul, baik itu
masalah ketuhanan maupun masalah ibadah. Sehingga kalau lebih panjangnya lagi, sehingga ketika besok di akhirat kemudian pada akhirnya Allah menyiksa, atau kemudian sebaliknya memberikan manusia yang mau iman ke surga, itu Allah tidak bisa disalahkan. Karena Allah sudah mengutus nabinya, Allah sudah memberikan kitabnya, memberikan petunjuk, dikasih manual book, dikasih orang yang membawa menjelaskan. Ya, kalau kemudian tidak mau ikut, ya tidak bisa kemudian menyalahkan Allah. Wa makana, dan tidak pantas atau tidak bisa lana bagi kami anak tiakum, bahwasanya mendatangkan kami, kum pada kalian, anak tiakum, bahwasanya mendatangkan kami, kum pada kalian, bisultanin, dengan mukjizat atau dalil, illa kecuali biiznillah, dengan izinnya Allah. Dan termasuk yang menjadi tanda bahwa para nabi, para rasul itu utusannya Allah, itu biasanya setiap nabi, setiap rasul itu punya mukjizat, punya dalil yang menunjukkan bahwa dia memang utusan Allah, yang memang dilalah memang pas itu keluar ketika hanya ada yang minta saja. Mana dalilnya? Nah, kemudian berdoa sama Allah, Allah menunjukkan nabi ini, rasul ini punya mukjizat ini. Orang tiba-tiba nggak ada siapa-siapa menunjukkan sesuatu, ya nggak ada yang ditunjukkan. Itu semua ya atas kehendak Allah, atas izin Allah. Bukan karena kami manusia super, ya kan? Atau manusia yang punya ilmu khusus, ya tidak. Memang kami ini pure manusia, yang membedakan kami ini oleh Allah diberi karunia, diberi anugerah, yaitu memang dipilih oleh Allah, diberi wahyu, diberi kitab untuk menjalankan tugas dari Allah. Nah itu kalau masalah mukjizat, mukjizat pun sama. Kami itu nggak bisa kemudian minta kepada Allah. Kalau Allah nggak ngizini, ya nggak akan. Walaupun Nabi pun, kalau Allah nggak berkehendak mukjizat itu keluar, ya nggak akan keluar. Gitu. Ini menunjukkan bahwa Allah juga pengen menunjukkan bahwa lewat nabinya, bahwa memang ini juga menjadi cobaan, ya kan? Cobaan bagi manusia. Kalau dipikir, kalau kemudian ada makhluk yang mengaku utusannya Allah, ya kalau secara akal Allah sendiri biar manusia itu mengakui dengan apa yang saya akan sampaikan atau yang saya utus, bahwa ini pesan dari saya. Secara logika Allah akan mengutus makhluk yang memang para manusia saat itu yakin bahwa ini utusan Allah. Apakah itu para malaikat, atau mungkin dengan sesuatu yang tiba-tiba menampakkan, yang mungkin bayangannya manusia, Allah itu menguasai seluruh jagat alam semesta, kemudian lewat makhluknya mungkin raksasa atau apa. Itu secara logika agar kemudian pesannya Allah dipercaya, kan seperti itu. Tapi nyatanya tidak. Allah mengutus sama manusia, ya kan, membawa pesan yang akhirnya itu juga menjadi cobaan, dan memang
akhirnya Allah bisa mengetahui betul mana orang yang benar-benar iman, mana yang memang bukan orang iman. Menjadi cobaan tersendiri. Gitu. Memang kalau di logika nggak masuk lah, yo kok manusia pada sama-sama manusianya, apalagi kalau ceritanya termasuk orang Yahudi, ketika kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul, yang ternyata bukan dari golongan Yahudi, itu menjadi cobaan. Padahal orang Yahudi Nasrani sebelumnya juga sudah iman dengan para nabinya masing-masing, dan mereka tahu akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad. Tapi ketika mereka sebenarnya sudah menerima bahwa nabi itu manusia, tapi Allah masih memberikan cobaan lain. Ini bukan dari sukunya mereka. Itu pun juga menjadi cobaan lagi. Allah menurunkan utusannya yang berupa manusia saja menjadi cobaan. Ternyata setelah sekian tahun, ratusan tahun, kemudian para manusia yang memang orang iman, yang tadinya bisa beriman, bisa menerima bahwa ada manusia yang diutus oleh Allah, kemudian ketika beda suku, ya ternyata juga menjadi cobaan lagi. Wa 'alallahi, dan terhadap Allah, wa 'alallahi, dan terhadap Allah, fal yatawakkal, maka hendaklah berserah diri, fal yatawakkal, maka hendaklah berserah diri siapa al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Hendaklah orang-orang yang beriman itu berserah diri kepada Allah terhadap semua urusan-urusannya. Urusan apapun, ya supaya pasrah kepada Allah. Wa malana, dan mengapa, lana bagi kami, wama dan mengapa lana bagi kami, alla natawakkala, bahwa tidak tawakal kami, bahwa tidak berserah diri kami, alallahi, kepada Allah, alallahi, kepada Allah, wa qad hadana, dan sungguh telah menunjukkan siapa Allah na pada kami, wa qad hadana, dan sungguh telah menunjukkan siapa Allah na pada kami, subulana, pada jalan kami. Ini kalau keterangan singkatnya secara bahasa Indonesia, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tawakal kepada Allah. Atau kalau mau sesuai dengan keterangannya, kenapa kita kok tidak pasrah diri kepada Allah, padahal Allah telah menunjukkan jalan yang benar kepada kami, kepada kita. Atau kalau bahasa enaknya, ya tidak ada alasan bagi kita, orang-orang iman, untuk tidak berserah diri kepada Allah, karena Allah telah menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Allah sudah memberikan petunjuk, hidayah kepada kita, kepada orang-orang iman, jalan yang benar melalui Rasulnya, melalui kitab yang dibawa Rasulnya, menunjukkan jalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, menyelamatkan dari neraka. Ya,
nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bertawakal kepada Allah. Menyerahkan urusan-urusan kita, pasrah ikut terhadap apa yang Allah berikan jalan. Bukan kemudian mencari jalan lain, tidak. Ini loh jalan yang benar, ini ada Rasulnya, ini ada kitabnya, ikutin aja. Ya, kita pasrah ikut apa yang ditunjukkan oleh Allah. Nggak ada alasan, gitu loh. Wala nasbironna, dan niscaya akan sabar sungguh kami. Wala nasbironna, dan niscaya akan sabar sungguh kami. Alama atas apa-apa, azaitumuna, yang menyakiti kalian, pada kami. Dan kami akan betul-betul sabar terhadap ancaman kalian, terhadap ancaman rencana kalian terhadap kami, yaitu akan menyakiti kami. Bahkan di ayat lain juga akan dibunuh karena keimanannya, karena dia mau beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah, karena dia mau iman terhadap kitab yang dibawa oleh Rasulnya Allah. Ini dalam ayat 10 juga, karena mereka juga arahnya sudah menghalang-halangi jalannya orang yang beriman untuk menetapi agamanya. Maka terhadap hal-hal seperti itu, kami akan betul-betul berupaya untuk sabar terhadap hal-hal yang menyakiti kami, karena menetapi agama yang benar. Wa 'alallahi, dan atas Allah, falyatawakkal, maka hendaklah berpasrah diri siapa al-mutawakkiluna, orang-orang yang tawakal, yaitu orang-orang iman. Ya, sudah semestinya mereka itu berserah diri terhadap perkara-perkaranya kepada Allah. Ya, kalau kemudian ada yang berupaya menghalangi mereka dari menetapi agama Allah, kalau ada orang-orang kafir berupaya untuk menyakiti mereka, yang tujuannya agar mereka tidak mau menetapi agama Allah, pasrahkan saja. Kalau orang iman, mereka akan memasrahkan perkara-perkaranya itu kepada Allah. Waqala, dan berkata siapa alladzina, orang-orang kafaru, yang kafir mereka lirusulihim, pada rasul-rasulnya mereka, pada para utusannya Allah yang dikirim kepada mereka. Lanukhrijannakum, niscaya akan mengusir sungguh kami, orang-orang kafir, pada kalian, orang-orang iman dan rasulnya. Min ardina, dari
tanah kami, dari bumi kami. Atau lata'udunna, niscaya kembali sungguh kalian. Atau lata'udunna, niscaya kembali sungguh kalian, Rasul dan para pengikutnya orang-orang iman, fi millatina, di dalam agama kami, agama nenek moyang mereka, agama yang mensekutukan Allah, agama yang percaya bahwa ada yang berhak disembah selain Allah. Ada orang lain yang berhak disembah selain Allah, itu ada. Itu agama mereka. Ini memang secara umum, ya memang Rasul mendapatkan perlakuan seperti ini. Nah, kalau di dalam surat Al-A'raf ayat 88, ceritanya Nabi Syu'aib, lanukhrijannaka ya Syu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Kemudian ceritanya Nabi Lut, akhriju ala lutin min qaryatikum. Dan banyak dari ayat-ayat lain yang memang ya orang-orang kafir sudah tidak percaya bahwa Nabi atau Rasul itu utusannya Allah, tidak percaya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu adalah pesan dari Allah yang harus diikuti, tidak percaya bahwa kitab yang dibawa oleh mereka, para Nabi dan Rasul itu adalah dari Allah. Mereka memusuhi, mereka berupaya mengeluarkan Nabi dan para orang-orang iman dari bumi mereka. Ada yang baru akan dikeluarkan, ada yang memang sudah dikeluarkan. Termasuk Nabi Muhammad itu ya termasuk yang sudah dikeluarkan dari Mekah, akhirnya pindah hijrah menuju Madinah. Atau kalian kalau tidak mau keluar, tetap di daerah sini, tetap di bumi ini, boleh tetap di sini, tapi kalian tidak boleh lagi mengimani atau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul atau Nabi tersebut. Jadi kalian kembali ke agama nenek moyang kita. Ini secara umum memang ya nabi-nabi dapat perlakuan seperti itu. Fa'awha, maka memberi wahyu ilaihim pada mereka, para Rasul, para Nabi, para Rasulullah, para Nabinya Allah. Siapa Rabbuhum, Tuhan mereka? Allah. Lanuhlikanna, niscaya akan merusak sungguh kami Allah. Niscaya akan merusak sungguh kami Allah. Az-zalimina, pada orang-orang yang zalim. Dan ceritanya hampir-hampir mirip ketika sudah di posisi para kaumnya itu. Biasanya rata-rata kalau cerita Nabi di Quran tuh mirip-mirip ya. Jadi kalau sudah memuncak, istilahnya sudah mau menjelang akhir episode atau memang ceritanya mau selesai, itu memang di akhir-akhir itu ribut-ribut diusir, dirintangi sampai memuncak. Kalau sudah memuncak, biasanya mereka kemudian berdoa kepada Allah. Allah memberi wahyu kepada mereka, meminta pertolongan kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, biasanya Allah akan
merusak kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang tidak mau iman. Banyak, ada yang ditenggelamkan, ada yang buminya dibalik, ada yang akhirnya mati, kalah dalam peperangan, dan banyak cerita yang lainnya. Walanuskinannakum, dan niscaya akan menempatkan sungguh kami Allah kum pada kalian, dan niscaya akan menempatkan sungguh kami Allah kum pada kalian al-ardha pada bumi, al-ardha pada bumi, mim ba'dihim, dari setelahnya mereka orang musyrik, mereka orang kafir, mereka orang-orang yang tidak mau iman kepada utusannya Allah. Nah, biasanya setelah kemudian mereka dibinasakan oleh Allah karena doanya Nabi, karena mereka menganiaya, tidak mau iman kepada nabinya, sampai nabinya payah, deblek, merasa berat, akhirnya Allah memberi wahyu kepada mereka, mereka berdoa kepada Allah, kemudian Allah akan menghancurkan umat mereka. Nah, setelah itu, setelah dihancurkan, Nabi menempatkan para nabi dan utusannya di bumi itu setelah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang merintangi mereka dibinasakan oleh Allah. Dzalika, demikian itu, liman, dzalika demikian itu kejadian, liman bagi orang, khofa yang khawatir dia, maqami pada tempatku Allah. Orang-orang yang Allah kehendaki untuk menempati bumi setelah dihancurkannya orang-orang kafir, orang musyrik, yaitu orang-orang iman dan para nabi, kami memberlakukan hal-hal seperti itu, yaitu untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang khawatir ketika ketemu Allah, ya kan, kemudian ditanya oleh Allah, itu tidak bisa menjawab terhadap pertanyaan Allah. Seperti saya sudah mengutus utusan saya kepada umat, kepada kaummu, apakah kau beriman? Nah, ketika tidak, ya tentu Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Kamu tidak bisa ibadah, saya sudah meminta utusan kami di setiap golongan, setiap kaum menerangkan bagaimana ibadah yang sesuai dengan perintah Allah, yang kemudian itu akan mendapatkan pahala. Karena ada kedatangan Nabi Rasul saja tidak mau iman, ya bagaimana dia mau melaksanakan ibadah? Kalau nggak percaya dengan Nabi, apalagi mempercaya apa yang disampaikan oleh para nabinya. Jadi hal itu kami berlakukan kepada orang-orang iman, orang-orang yang memang takut pada kedudukanku besok di akhirat, sebagai Tuhan, sebagai zat yang berkuasa di akhirat, dunia akhirat, yang punya kuasa memasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka. Wa khaufa, dan khawatir siapa orang, wa'idi, pada janjiku Allah. Khawatir karena orang-orang iman itu dia tahu, dia iman dengan apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Allah akan menjanji siapa saja yang mau iman terhadap rasulnya, mau ibadah, kemudian menyembahnya kepada Allah, Allah akan menjanji
memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Kebalikannya, Allah akan menjanji memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang tidak mau menyembahnya kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beribadah atau mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulnya. Itu janji Allah. Mereka takut ketika besok di akhirat janji Allah itu benar. Wah, nanti kalau sudah di akhirat saya tidak iman dan janji Allah itu kalau nggak iman akan dimasuk neraka. Lah, kalau itu betul, wah, ya repot. Makanya orang-orang beriman itu yang ditolong oleh Allah, Rasul dan para orang iman itu adalah orang-orang yang khafa maqami wa khafa wa'id. Wastaftahu dan minta pertolongan mereka. Wastaftahu dan minta pertolongan mereka. Wa khaba dan rugi siapa kullu jabbarin, setiap orang-orang yang sombong, anidin, lagi menentang. Wa khaba dan rugi siapa kullu jabbarin, setiap orang yang sombong, anidin, lagi menentang. Para rasul itu kalau sudah di kondisi tidak mampu ngurusi umatnya, udah payah dengan cobaan-cobaan yang ada, itu selalu ada momen mereka akan minta tolong kepada Allah. Ketika sudah mentok, bahkan para nabi yang umurnya puluhan, ratusan pun juga selalu ada momen memang mentok, capek, dan akhirnya mereka minta tolong kepada Allah. Kalau sudah momen itu terjadi, maka rugilah orang-orang yang sombong lagi menentang. Kalau para rasul ini sudah minta tolong kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Mereka minta, ya Allah hancurkan umat saya. Mereka nggak mau iman terhadap Engkau ya Allah. Mereka tidak mau mentaati apa yang saya sampaikan. Mereka tidak mau mentaati perintah Engkau ya Allah. Mereka tidak mau menjauhi larangan-larangan Engkau ya Allah. Binasakan saja. Kalau Rasul, Nabi sudah minta begitu, wah, rugi orang-orang yang sombong, yang menentang, sombong ketika diajak untuk beriman kepada Allah, nggak mau, merasa apa yang mereka tetapi itu sudah benar, cenderung menyalah-nyalahkan, bahkan menganggap gila, menganggap dukun, menganggap tukang sihir. Sudah sombong juga mereka juga menentang terhadap apa yang disampaikan para rasul dan nabinya. Miwaraihi, dari depannya, jahannamu, neraka jahanam. Wa yusqa, dan diberi minum siapa Jabar, anit, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, min ma'in, dari air, sodidin, nanah. Air nanah. Nanah itu cairan yang
keluar karena luka, karena bengkak, luka, kemudian ada cairannya yang berwarna putih biasanya, ada yang campur darah juga. Itu yang diminumkan kepada mereka. Bukan hanya dalam ayat 15 itu bukan hanya rugi. Nah, kalau Allah sudah mengatakan rugi, ya Allah sudah lanjutannya itu ketika di akhirat mereka akan disiapkan neraka jahanam. Disiapkan neraka jahanam. Di neraka jahanam tidak ada minuman air putih yang normal aja atau anget, nggak ada. Nggak ada air. Yang ada adalah air nanah. Sudah baunya busuk, ya kan. Tapi yang ada ya itu yang kemudian akan diberikan minum kepada mereka. Mereka pengen minum, pengen melepaskan dahaga, tapi yang ada ya itu juga termasuk sebuah siksaan. Ya tajarru'uhu, akan menelan siapa Jabar Anid, yaitu orang-orang kafir, orang musyrik, pada nanah, wala yakatu, dan tidak hampir, wala yakatu, dan tidak hampir, yusighuhu, menelan dia pada nanah. Mereka akan dipaksa, atau mereka ya terpaksa, ya juga dipaksa minum air nanah. Mereka berusaha menelan, tapi ya hampir nggak ketelan. Mau nggak ditelan tapi ya haus, mau ditelan tapi kok bukan air. Wa ya'tihi, dan akan datang padanya opo al mautu, mati, kematian, min kulli makanin, dari setiap tempat, min kulli makanin, dari setiap tempat, wa ma huwa, dan tidak ada dia, iku bimayitin, dengan orang yang mati. Jadi siksaan-siksaan yang ada di neraka, kalau secara logikanya manusia sekarang, orang dengan siksaan yang ada di neraka itu kalau di dunia mungkin sudah mati harusnya ya. Kayak yang lidahnya ditarik, dipotong, kemudian ada yang ditempatkan di air mendidih, atau siksaan-siksaan yang lain. Itu secara akal manusia harusnya mereka ya sudah mati. Tapi termasuk bentuk siksaan yang double-double ya. Sudah siksaannya harusnya bikin dia mati, ternyata yang termasuk menyiksa lagi adalah mereka nggak mati-mati, dilalah. Diulang terus. Itu udah payah sekali. Wong di dunia saja kadang-kadang orang punya masalah yang menurut orang tersebut berat, kadang-kadang ya nggak kuat ya, pengennya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena menurutnya ketika mati itu ya dia beranggapan akan menyelesaikan penderitaannya. Lah ini kalau di dunia kan orang kadang-kadang nggak kuat karena kebanyakan punya masalah yang dianggap berat, kemudian bunuh diri karena agar terbebas dari permasalahan tersebut. Ini dilalah oleh Allah ya, dibikin mereka itu nggak mati-mati. Yang dipotong lidahnya ya itu
ya secara akal ya dipotong, darah mengocor apa, ya harusnya mati. Dia gak mati-mati. Diulang terus siksaannya. Itu udah, Masya Allah kalau kita bayangkan, ya itu berat sekali. Berat sekali. Sehingga memang ya tidak ada pilihan. Maksudnya itu karena kita manusia juga memang selain sudah dikotor oleh Allah, kita juga oleh Allah diberi kemampuan untuk memilih. Ketika ada Rasul yang datang memberikan petunjuk, mengarahkan pada umatnya bahwa ini yang benar, ini adalah perintahnya Allah, saya ini Rasulullah, bahwa apa yang saya sampaikan ini juga adalah perintah dari Allah, apa yang saya larang ini juga larangannya Allah, ini kitabnya Allah, harus diikuti, dipercaya apa yang ada di dalamnya. Kalau tidak mau terkena siksa, ya kita harus iman, ikut terhadap ajarannya Rasul kita. Kalau kita yang hidup zaman sekarang, ya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang memang bukan masalahnya Quran ini bahasa Arab gitu. Kadang-kadang kalau dimaknai, diterjemahkan, diterangkan begitu saja, ya kadang-kadang seperti angin lalu lalang, tidak bisa menjadi sebuah nasihat. Dari itu, ya ketika mengaji makna Al-Quran, keterangan Al-Quran, ya supaya betul-betul difahami maksud dari ayat tersebut, apa arahnya kemana, itu supaya betul-betul difahami. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Kita istirahat sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Maaf tadi ada sedikit yang belum dibaca dan diterangkan, yaitu akhirnya ayat 17 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min warahi dan dari depannya dia adzabun siksaan ghalidhun yang berat. Jadi setelah siksaan yang Allah berikan, yang harusnya kemungkinan besarnya dia mati tapi tidak mati-mati, sehingga betul-betul berat. Setelah itu Allah masih memberikan siksaan yang berat lagi. Termasuk tadi ketika sudah berat, kondisi pengen minum, tadi sudah disampaikan, kalau pengen minum, minumnya air nanah. Kalau dalam ayat lain, kalau lapar, dikasih syajaratuz zakum. Itu udah sesuatu yang nggak bisa dimakan. Pengen mati, pengen selesai dari siksaan tapi nggak mati-mati, ya, pengen minum, pengen makan, termasuk itu yang siksaan yang kemudian Allah berikan lagi kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka. Ya, orang masuk neraka itu gimana ya, kadang-kadang agak heran kalau kemudian orang meremehkan masalah neraka. Kadang-kadang walaupun masalah yang mungkin kalau sekarang itu ya kadang-kadang orang terlalu berani mengatakan, di neraka yang penting kalau iman kan nanti juga nggak akan selamanya. Bukan masalah itunya, nggak ada di neraka mampir transit kemudian kamu disiksa, saya hanya transit saja,
para malaikat. Nggak ada. Orang masuk neraka mesti disiksa. Gitu loh. Ya siksa, ya berat. Walaupun setengah, 1 menit, 2 menit ya tetap berat. Apalagi namanya orang transit. Bahkan ya nggak ada penjelasan kapan kemudian dari dia mulai masuk. Katakanlah kemudian sampai ada syafaat datang. Kemudian dikeluarkan dari neraka. Ya yang memastikan itu juga siapa, gitu loh. Makanya kita itu betul-betul hati-hati ketika di dunia melihat suatu permasalahan agama, kemudian jangan sampai meremehkan, gak apa-apa, yang penting gak selamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebisa mungkin ketika mengerjakan urusan agama itu cari yang selamat, cari yang memang tidak ada nyerempet-nyerempet yang seperti bahasa-bahasa tadi. Di neraka cuma sebentar, yang penting nanti tetap di surga. Nah, itu jangan sampai. Jangan-jangan yang tadinya tanpa meremehkan, kemudian dia masuk neraka, kemudian mungkin dikeluarkan dari neraka masuk surga, tapi karena melakukannya itu karena meremehkan, jangan-jangan karena itulah akhirnya ya di neraka terus, akhirnya tidak dikeluarkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya peringatan bagi kita semua bahwa dalam urusan agama, hal-hal yang memang Allah kemudian memberikan peringatan yang begini, yang begitu, akan dosa, akan masuk ke dalam neraka, ya pokok mendengar kata neraka, ya jangan sampai ada yang kemudian diremehkan. Walaupun karena pembahasannya itu kadang-kadang pembahasan para ulama yang memperselisihkan bahwa ini kekal, ini nggak kekal. Pembahasannya ya memang dengan dalil juga, tapi maksudnya itu gimana ya? Kita harus mati dulu di akhirat, kemudian menanyakan, ya Allah, dulu itu yang begini sebenarnya itu akan menjadikan kami pelakunya kekal apa enggak? Nanyanya gimana? Enggak ada. Yang ditanya para ulama pun hanya berijtihad, gitu loh. Para sahabat pun juga berijtihad. Jangan sampai kita meremehkan hal seperti itu. Allah perintah apa kita kerjakan, Allah melarang apa dijauhi sejauh-jauhnya. Mathalul ladzina, gambarannya orang-orang kafaru, yang kafir mereka, kufur mereka, birobbihim, pada Tuhan mereka, tidak iman kepada Allah, tidak mau mengikuti Rasulnya, tidak mau mengimani kitab-kitabnya, tidak mau menyembah hanya kepada Allah, nggak mau. A'maluhum, beberapa amal mereka, itu karomatin seperti debu. Seperti debu, istadat, menyapu, bihi pada debu, apa arihu, angin, fi yaumin, di dalam hari, asifin, yang berangin.
La yaqdiruna, tidak kuasa mereka, tidak mendapatkan hasil mereka, tidak kuasa atau tidak mendapatkan hasil mereka, mimma dari apa-apa, kasabu yang telah berbuat mereka, ala syai'in, atas sesuatu. Allah menggambarkan pada amalannya orang-orang kafir yang mereka perbuat di dunia, yang menurut mereka, menurut keyakinan mereka itu benar, yang menurut keyakinan mereka itu bisa menjadikan mereka hidup mulia setelah mati, mendapatkan balasan. Memang ya agak membingungkan ya orang kafir itu. Mereka nggak percaya terhadap hari kebangkitan. Mereka nggak percaya adanya bahwa manusia yang sudah mati besok akan dibangkitkan, dikumpulkan, akan dibalas dari amalan-amalan mereka ketika di dunia. Tapi orang kafir ini kadang-kadang nggak jelas juga. Mereka beramal, mereka mengharapkan apa. Tapi yang jelas Allah menggambarkan amalan-amalan orang kafir, orang-orang yang mendustakan utusannya Allah, apapun yang mereka kerjakan, yang menurut mereka baik, yang menurut mereka benar, itu tidak ada hasilnya, tidak akan mendapatkan hasil sama sekali ketika besok di akhirat. Sebagaimana ada debu, kemudian diterpa oleh angin. Kalau anginnya angin biasa, biasanya debunya itu masih sisa. Ada debu di atas tanah atau mungkin di atas bebatuan. Nah, kemudian ada angin biasa lewat gitu aja, kadang-kadang masih sisa debunya. Ini yang lewat angin di hari yang memang anginnya lagi kencang. Jadi ya bersih. Kalau debu di atas tanah ya wis nggak bersisa, debu di atas batu ya nggak bersisa sama sekali. Bercaknya aja nggak ada. Makanya dalam ayat lain, mereka oleh Allah ada yang hanya dipameri. Inilah kamu amalan-amalanmu, inilah ketepaan baik. Tapi ya hanya ditunjukkan saja oleh Allah. Tidak dibalas oleh Allah. Bahkan pembalasannya ya neraka. Karena amalan-amalan mereka ya nggak jelas dasarnya apa, itu hanya baik menurut mereka. Bukan dasarnya karena perintah Allah, bukan. Sehingga ya mereka tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Kalau dalam surat Al-Furqan itu, wa qatimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Al-Furqan 23. Atau dalam Al-Imran ayat 117, mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha surun asabat harsa qaumin dzalamu anfusahum fa ahlakat
wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Bahkan sedekah-sedekah yang mereka sedekahkan, amalan-amalan baik yang mereka kerjakan, ya kan, itu ya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Di akhirat tidak menjadi apa-apa. Tidak kemudian ada pembalasan dari Allah, oh ini karena ada baik-baiknya dikit. Enggak ada sama sekali. Kalau sudah orang kafir, mati kondisi kafir, dia orang yang tidak mau iman terhadap perintah Allah, Rasul, bahkan menentang, sampai mati pun kondisi seperti itu, ya kondisinya besok di akhirat, ya amalan mereka gambarannya seperti debu yang diterpa oleh angin di hari yang berangin, tidak bersisa sama sekali, sehingga ya tidak ada apa-apanya. Zalika, demikian itu, huwa demikian iku ad-dhalalu, kesesatan, alba itu yang jauh. Itu termasuk kesesatan yang jauh. Mereka ya sebenarnya secara nurani, hati nurani mereka itu ya tahu bahwa mereka tahu ini perbuatan baik, ini perbuatan jelek, mereka tahu. Bahkan sampai orang kafir pun ya secara fitrahnya manusia mereka tahu. Tapi kemudian mereka mengerjakan hal-hal yang kemudian karena nggak iman, ya kadang banyak perbuatan mereka ya tidak berdasarkan apa perintah Allah Rasul bagaimana, itu akhirnya menjadikan mereka ya sesat lebih jauh lagi gitu. Mereka hanya berasumsi, bahkan ada memang orang kafir yang kemudian orang musyrik yang iman sebagian, tidak mengimani sebagian, mereka hanya mengimani apa-apa yang mereka mau imani, mereka tidak mau mengimani sakarepe dhewe lah. Aku mau iman yang ini, nggak mau yang mana ini. Sebagian mereka juga ada yang kemudian mereka berharap ketika berbuat baik besok di akhirat akan mendapatkan balasan oleh Allah, ya bisa masuk surga. Kenyataannya orang yang tidak iman, orang kafir, ketika mati kondisi seperti itu, apapun yang mereka kerjakan ya oleh Allah tidak akan diberi balasan. Bahkan karena ketidakimanannya dia itu menjadikan sudah tidak dibalas, bahkan malah dimasukkan ke dalam neraka. Alam taro, adakah tidak melihat kamu Muhammad? Anallaha, sesungguhnya Allah. Alam taro, adakah tidak melihat kamu Nabi Muhammad? Anallaha, sesungguhnya Allah. Anallah, sesungguhnya Allah iku khalaqa, menciptakan siapa Allah, as-samawati, pada beberapa langit. Karena langit itu juga tidak satu langit, berlapis-lapis, lapis 7. Itu semua Allah yang menciptakan. Wal ardo, dan bumi, bil haqqi, dengan hak, dengan tujuan yang jelas. Iyasya, jika menghendaki siapa Allah, yudhibukum, menghilangkan siapa Allah kum, pada kalian. Yudhibukum, menghilangkan siapa Allah kum, pada kalian. Wayati, dan akan mendatangkan siapa Allah
wa ya'ti dan akan mendatangkan siapa Allah bi khalqin dengan makhluk jadidin yang baru. Wahai Muhammad, coba kamu perhatikan, kamu lihat, kamu perhatikan bahwa Allah itu yang menciptakan bumi dan langit. Zat yang punya kuasa menciptakan langit dan bumi, apalagi kalau dilihat dari detail-detailnya kecil-kecil, bahwa nama kholako, kata kholako itu menciptakan sesuatu yang memang belum ada. Menciptakan sesuatu yang memang sebelumnya belum ada. Bahkan kalau dilihat lebih detail, tumbuhan, hewan yang kecil-kecil, yang mungkin menurut kita nggak jelas, kita nggak tahu Allah menciptakan itu untuk apa. Tapi Allah menciptakan. Kalau dipakai mikroskop, ya kan, itu ada yang kecil mikroba, itu juga hidup, ya makhluk itu. Gitu. Menciptakan yang besar yang bikin manusia juga nggak nyampe pikirannya. Zat yang mampu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, langit dan bumi itu, ketika Allah kemudian menghendaki menghilangkan kalian, ini bikin masalah terus ini, udah hilang aja deh. Kemudian datang lagi Allah mendatangkan makhluk yang baru lagi. Wa madzalika dan tidak ada demikian itu, wa madzalika dan tidak ada demikian itu, alallahi bagi Allah bi azizin dengan sulit. Menciptakan, karena secara logika memang ya kenyataannya begitu. Kalau makhluk itu kalau sudah pernah bikin sesuatu, contoh bikin sepeda, bikin apa, kemudian sepedanya rusak atau kemudian hilang, dia bikin lagi itu mudah. Atau mungkin dibuang atau dirusak, kemudian bikin lagi dengan sesuatu yang sama. Dengan sepeda sebenarnya sudah pernah bikin, kemudian katakanlah dihancurkan, bikin lagi, itu mudah karena sebelumnya sudah pernah ada. Wong khalaqas samawati wal ardu aja Allah mampu, apalagi kalau hanya menghilangkan makhluk kemudian mendatangkan dengan makhluk yang baru, itu Allah itu mudah, nggak sulit bagi Allah. Sebenarnya ini juga kalau dilihat ini ya kalau paham bahasa Arab ini ancaman. Istilahnya kalau gampangnya, kamu ikut aturan terus nggak ikut aturan, mau saya hilangkan, saya ganti dengan makhluk lain yang mau ikut aturan saya, itu Allah bisa, gitu loh. Allah mampu. Maksudnya itu jangan sampai kemudian kalau Allah memang berkehendak seperti itu, ya kita hilang, kita nggak eksis. Allah kemudian menghilangkan kita, bikin kita punah, itu bisa saja. Akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk beramal, nggak punya kesempatan meninggikan derajat di surga, itu bisa saja. Gitu loh. Jadi sehingga maksudnya
Allah ketika kita saat ini oleh Allah diberi kesempatan hidup, kemudian diberi kesempatan bisa memahami mana perintahnya, mana larangannya, diberi kesempatan kita kemudian bisa mengimani terhadap Rasulnya, kitabnya, keberadaan Allah. Nah, itu supaya betul-betul dipertahankan. Karena kalau Allah sudah nggak berkehendak, ya sanggal ditoto, sudah dihilangkan aja lah. Ganti yang lain itu bisa. Allah tuh mudah bagi Allah seperti itu. Nah, kalau kalimat seperti ini, kalau di tempat pekerjaan itu, kalau ini sudah keluar, kalimat ini keluar, itu kalau sebagai pegawai itu ya ndredeg. Saya ini lebih bisa mencari pegawai ini yang mau daftar banyak ini. Kamu nggak bisa, kamu keluar, yang masuk juga masih banyak. Jadi kan kurang lebih kata-katanya seperti itu. Jadi apa namanya? Ini juga Allah istilahnya memberi peringatan keras kepada para manusia yang nggak mau iman, ya, yang nggak mau mengikuti perintahnya, tidak mau menjauhi larangannya. Itu kata-kata ini teguran keras. Wabarozu, dan menghadap mereka lillahi pada Allah, jami'an semuanya. Wabarozu, dan menghadap dengan berbaris lillahi pada Allah, jami'an semuanya. Ini cerita setelah dibangkitkan oleh Allah, ya kan? Kemudian menghadap kepada Allah, ya kan? Semua makhluk ini, yang iman, yang kafir. Ini ada cerita percakapan antara di kalangan orang-orang orang kafir ketika oleh Allah akhirnya dibangkitkan menghadap Allah, dihisab. Mereka tahu, oh ternyata yaumul bi'tsah itu ada, bahwa hari kebangkitan itu nyata, bahwa Allah betul-betul akan nanya satu-satu terhadap makhluknya, yang baik dibalas dengan surga, yang jelek dibalas dengan neraka. Faqala berkata, siapa ad-du'afa'u, beberapa orang yang lemah. Ini kalau mudahnya ya, ini para orang kafir tapi pengikut orang kafir yang ikut-ikut. Lilladzina pada orang-orang istakbaru, yang sombong mereka. Ini yang diikuti. Ini du'afa sama orang yang sombong ini maksudnya ketika di dunia, orang-orang yang jadi percakapan antara yang diikuti dengan pengikutnya. Inna, sungguhnya kami, iku kuna ada kami, iku lakum bagi kalian, iku tabaan mengikuti. Tabaan mengikuti. Fahal maka adakah antum kalian iku mugnuna, orang yang menolak
orang yang menolak, orang-orang yang menolak anna dari kami min azabillahi dari siksaan Allah, min syai'in dari sedikit, Jadi pada hari kiamat, ketika semua makhluk dikumpulkan untuk kemudian dihisab, dan mereka melihat orang-orang, dan mereka tahu, oh ini saya berarti nanti ini akan masuk neraka ini. Mereka menyadari hal itu. Nah, kemudian mereka berupaya, karena mereka itu di dunia merasa hanya pengikut, saya ini hanya ikut-ikut saja. Mereka mencoba berbicara kepada orang yang dianggap dulunya itu sebagai gurunya atau mungkin pemimpinnya. Kami ini pengikut kalian. Kami ini dulu di dunia lah pengikut kalian. Kami hanya mengikuti apa yang kalian ajarkan kepada kami. Apakah memungkinkan bagi kalian untuk sedikit meringankan kami dari siksaan Allah? Bisa nggak kira-kira siksaannya itu ditolak, menolak siksaannya Allah sedikit aja, atau paling nggak meringankanlah siksaannya Allah pada kita, pada kami. Qalu, menjawab mereka yang dianggap guru, dianggap pemimpin, lau hadana, seandainya menunjukkan pada kami siapa Allah, lahadainakum, niscaya menunjukkan kami kum pada kalian. Sawaun, sama, alaina, atas kita, sawaun, sama, alaina, atas kita kita guru dan pengikut, ajazi'na, adakah menyesal kita, am, atau sobarna, sabar kita. Malana, tidak ada bagi kita, min mahyasin, dari tempat pindah. Karena mereka minta diringankan. Ini kalau melihat dari dari percakapannya ini, minta ditolak siksaan. Kemudian mereka berkata, kita loh mau menyesal, mau kemudian bertahan, itu tidak akan bisa bikin kita berpindah tempat. Tempat kita di neraka. Ini kalau melihat seperti ini, secara zahir ini, pembicaraan ini ya setelah mereka masuk neraka. Ya kan? Kamu yang dulu sebagai pemimpin kami, ini kan kami kan hanya ikut kamu, mbok yo kami ini dibantulah meringankan siksaannya ini loh. Berat siksaan ini. Mereka juga berdalih, kalau saya dulu oleh Allah diberi petunjuk, atau
kami juga akan berikan kamu petunjuk. Masalahnya kan kita ini sama-sama sama-sama tidak mengikuti petunjuknya Allah. Sama-sama tidak mengikuti petunjuknya Allah. Jadi ya karena saya nggak berpetunjuk, kamu ya akhirnya nggak saya tunjukkan. Karena saya sendiri nggak ngikuti petunjuk Allah, akhirnya kamu sendiri ya tidak mendapatkan petunjuk Allah. Jadi ya kamu ngomong ke saya berupaya minta keringanan, ya obrolan kita ini sebenarnya juga nggak berefek apapun. Ya kamu mau menyesal, harusnya tahu gitu, saya nggak ngikutin kamu, atau pada akhirnya ya wis lah, sabar aja dengan sisanya ada, itu tidak akan kemudian menjadi kamu dipindahkan tempat dari neraka, ya ndak, tempatmu ya di situ. Kamu sabar menyesal terhadap sudah posisi sudah di akhirat gitu loh. Makanya di Quran itu pada akhirnya akan kembali ke kekuatan keyakinan kita terhadap bahwa Quran ini adalah wahyu Allah. Makanya keimanan itu ada tingkatannya. Keimanan itu bisa naik, bisa turun. Keimanan itu adalah sesuatu yang paling ampuh untuk membentengi seseorang dari pengaruh-pengaruh setan. Ya, seperti cerita seperti ini, ya akan kembali ke masing-masing. Apa ya tenan ya gini, apa ya begini beneran ya. Nah, kalau orang yang bertanya seperti itu akhirnya nggak jadi apa-apa. Orang yang memang beneran iman, meyakin bahwa ini adalah firman Allah, dia akan takut betulan. Masya Allah, mereka akan berupaya agar agar apa yang diceritakan di ayat ini tidak mengenai mereka, sehingga mereka bisa kemudian alhamdulillah, ini berarti kena orang kafir. Kalau saya iman, berarti alhamdulillah saya nggak kena. Itu bisa syukur, betul-betul bisa syukur. Ya Allah, alhamdulillah Allah sudah menunjukkan diri saya ini bertanya kepada diri sendiri, saya ini alhamdulillah apa yang Allah firmankan, saya juga iman apa yang disampaikan Nabi, saya juga yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Hal seperti itu akhirnya menjadi sesuatu yang berharga, yang akhirnya menjadi kita bisa bersyukur ketika ini loh. Kalau nggak mau iman, nggak mau mengikuti nabinya Allah, tidak mengikuti perintahnya Allah Rasul lewat Rasulnya, ini akibatnya akan seperti ini. Bahkan penyesalannya pun ya tidak ada gunanya. Waqala, dan berkata siapa asyaitonu, setan. Ini juga lama kudiya, ketika telah diputuskan opo alamru, perkara. Ini setelah Allah selesai dengan hisapan, yang iman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kemudian iblis baru ngomong, innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa'adakum, telah menjanji siapa Allah, kum pada kalian, wa'adakum, telah menjanji siapa Allah kum pada kalian, wa'dal haqi, pada janji yang benar. Mereka ngomong kepada para pengikutnya, si podo ning neraka nih, pas sama-sama di neraka itu, kalian tahu kan bahwa apa yang menjadi janji Allah lewat para rasulnya itu beneran terjadi, bahwa yang mau iman masuk surga, yang tidak iman masuk neraka. Kejadian betul kan. Sekarang zaman kamu lihat, dulu waktu di dunia ya nggak ada yang percaya,
Orang-orang kafir tuh nggak mau percaya. Apa ini? Oh, nek surga, nek neraka. Apa itu surga? Apa itu neraka? Mati ya selesai. Masa ya dibangkitkan kembali? Masa ya ditanya-tanya? Padahal Allah sudah memperingatkan lewat Rasulnya, lewat Nabinya, bahwa orang yang mau iman besok Allah akan menjanji memasukkan surga. Orang yang tidak mau beriman oleh Allah besok dijanji akan dimasukkan neraka. Setelah masuk neraka, akhirnya setan ngomong, Allah, ini adalah janji Allah yang dijanjikan dulu ketika di dunia. Allah kalau sudah berjanji ya nggak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah sudah janji ya berarti janji Allah itu hak, akan terjadi betul. Wa wa'adtukum, dan telah menjanji aku kum pada kalian. Wa wa'adtukum, dan telah menjanji aku kum pada kalian. Fa akhlaftukum, maka mengingkari aku kum pada kalian. Wa wa'adtukum, dan telah menjanji aku kum pada kalian. Fa akhlaftukum, maka mengingkari aku kum pada kalian. Kalau Allah itu janji, mesti janjinya hak dan akan dipenuhi. Yang iman dan berbuat amal solih oleh Allah dimasukkan surga, yang kafir akan dimasukkan neraka. Tapi kalau saya, setan, iblis, dulu saya menjanji kalian, kalian kalau ikut saya, besok saya akan nolong kalian di akhirat. Besok kalau kalian di dunia, kalau kamu mau ikut saya, menyembah saya,